Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mengkaji surat Al-Jum'ah ayat 2 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa kanu min qabli lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Ayat-ayat ini awalnya adalah dialamatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengangkat seorang rasul dari kalanganmu sendiri, dari orang-orang yang ummi, dari orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, atau di dalam sejarah kemudian dikenal dengan masa jahiliyah, seorang rasul yang tugasnya adalah disebutkan oleh Allah ayatihi. Jadi tugas pertamanya adalah membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kemudian yang keempatnya mengajarkan hikmah. Hikmah oleh para ahli tafsir dimaknai sebagai hadis. Jadi yang dimaksud dengan hikmah di sini di dalam ayat ini adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 tugas diangkatnya Nabi dan Rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan hati, mengajarkan Al-Quran, dan mengatakan dengan kemahaan Allah itu maha harus hati. Yang kedua, manusia membesarkan manusia dan bantuan kehidupan masa lalu jadi sebagai apa? Mereka mendapatkan di mampu di mana pasal kita buat syirik yang mereka harus berikan manusia berbuat syirik dan berarti adalah perbantuan menunjukkan menganunya menunjukkan keadaan dalam mereka karena sudah dihamkan oleh beberapa manusia. Allah kan maju sebilah pada hari dan saya berbagi kasih kepada Allah utama sebagai orang. Masa ini dapat Rasul pada waktu ada masyarakat syirik, masyarakat bukan kepada Allah tetapi kepada Tuhan dan mereka itu menyucikan membersihkan mereka. Baru setelah itu dia soal bisa tentang sikap berkaitan dengan dan larang-larang tinggal, sehingga dia hanya akan mengerti kepada Allah dan dia menjauhi segala suku yang dilampau. Itu yang harus dilakukan kepada manusia pada saat itu. Jadi menakan Allah sebagai pencipta pengatur dan kemudian yang keduanya adalah yang adalah misi manusia buat berbagi. Kemudian yang ketiga adalah sisi orang dengan perintah dari juga menjelaskan tentang khidmat Rasulullah diberitakan dari soal Isma yang sifatkan yang hanya sama sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menjelaskan eksistensi Allah sebagai pengatur membersihkan manusia dari doa syirik, kemudian menjelaskan dengan perintah larangan dan kemudian memberikan contoh kepada belum terputus dengan alasan itu ada di sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang empat boleh wa akhiru
selain membina jahiliyah dan hatinya, maka kemudian Allah meminta kepada Rasulullah kemudian yang tidak berhubungan, tidak punya di luar kota dan kemudian sebuah awal selamat dalam perjalanan hidup mereka. Ini ayat itu ayat 2, 3 dan ayat yang terakhir. Kemudian yang pemerintah mengajak orang di luar kota dan kemudian ketiga perintah supaya keberkahan suara hati kehidupan adanya dan yang ada apa saat itu. Pas bilang akhir hidupnya setelah yang kemudian Rasulullah juga menyampaikan sekali yang sangat harus menjadi perhatian kita karena beliau adalah nabi yang paling akhir, tidak akan ada lagi nabi sesudah beliau. Maka kemudian Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Artinya yang ingin saya katakan, apa yang tadinya tugas itu berada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian setelah beliau meninggal, dipanggil oleh Allah, tugas dan kewajiban itu berpindah kepada ulama, berpindah kepada tangan ustadz, berpindah kepada tangan para dai. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah takdirkan kita sebagai dai, mestinya kita memiliki sebuah kebanggaan. Kita tidak boleh minder, kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah. Karena kita dipilih sebagai pewarisnya para nabi. Warasatul anbiya. Tentu yang harus kita warisi itu bukan hanya sebatas kewajiban dakwahnya. Tetapi semestinya kita juga harus mewarisi semua nilai-nilai yang pernah ditampilkan, dipertunjukkan oleh beliau kepada kita. Berkait dengan keikhlasannya, berkait dengan pengamalan syariat-syariat Islamnya, berkait dengan akhlaknya, dan berkait terhadap kepedulian terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling. Dia harus senantiasa peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Itulah juga yang harus kita warisi. Bukan hanya kita mewarisi sebagai dai, penyampai ayat Allah. Tentu bukan itu. Karena seorang dai juga dia harus mampu memberikan keteladanan kepada umatnya. Sebagaimana Rasulullah di awalnya adalah memberikan keteladanan terhadap apa yang dilakukannya berkait dengan perintah-perintah Allah dalam hidup dan kehidupannya. Itulah yang harus kita pahami. Karena itu, kemarin saya sudah tegaskan bahwa dai itu dia harus memiliki iman yang bisa melahirkan keikhlasan, memiliki ilmu yang bisa melahirkan amal, memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan, dan memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat dakwah. Ketika dia melihat ada kemungkaran dan kemaksiatan, dalam bahasa ekstrimnya, mestinya dia tidak bisa tidur. Karena dia tahu ketika kemungkaran dan kemaksiatan itu ada dalam hidup dan kehidupannya, maka Allah akan mendatangkan bala. Allah akan mendapatkan ujian, akan mendatangkan ujian.
Dan bahkan kalau kita masih juga tidak taat kepada Allah, Allah akan menghancurkan kehidupan kita. Sebagaimana Allah pernah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Inilah yang harus senantiasa menjadi perhatian dan senantiasa ada dalam hati dan pikiran para dai. Bahwa saya bukan hanya sekedar menyampaikan. Bukan hanya sekedar tabligh menyampaikan. Tetapi saya harus menjadi dai yang betul-betul kemudian membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupan orang banyak yang dia hadapi. Karena itulah dalam gerakan kita Parmusi dengan desa madaninya, kita mulai dari lingkup desa. Kita mulai dari lingkup desa. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada umat yang ada di desa binaan kita tentang Allah dengan seluruh kemahaannya. Dan kemudian bagaimana kita bisa merasakan kemahaan Allah itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kita bisa menjelaskan, membersihkan hati-hati jamaah kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Kita perintahkan mereka, kita ajak mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kemudian kita jelaskan kepada mereka bagaimana kita mempertahankan semua itulah yang harus kita lakukan. Manakala kita membina sebuah desa itu, 4 tadi sudah betul-betul kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam ayatnya tadi, di unmute Ustaz, di unmute, nggak kedengeran. Ulangi Ustaz, nggak kedengeran Ustaz. Di unmute dulu. halo, saya ada nggak Jen? Udah bagus. Tadi agak masalah tadi. Yang terakhir diulang Ustaz. Ya, mulai kalau kita melaksanakan yang 4 itu Ustaz tadi. Nah, itu dari situ tadi ulang Ustaz. Suara saya kedengaran. Sekarang bagus. Nah, diulang yang mulai yang 4 tadi Ustaz. Kalau kita mengerjakan yang 4 tadi. Iya. Jadi ketika kita mengambil program Desa Madani yang menjadi program unggulan kita, maka para dai itu dia harus berkonsentrasi. Yang pertama adalah lingkup desanya. Kemudian yang kedua, 4 itulah yang kemudian harus dia lakukan. Bagaimana bisa menjelaskan tentang kemahaan Allah? Sebab kalau sekadar hanya mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara, itu semua orang itu akan mengakuinya. Karena Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kau tanyai semua manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua manusia akan menjawab Allah. Justru yang harus kita jelaskan kepada umat kita adalah bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu memberikan rizki, dan sejumlah sebanyak kemahaan-kemahaan Allah yang lain sehingga melahirkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah
segala bentuk kemusyrikan yang ada di desa yang kita bina, hendaknya secara pelan tapi pasti harus kita lakukan pengikisan-pengikisan. Lanjut. Ada lagi. Ada. Oke, lanjut. Suku terasing, kita masih bisa menemukan mistik-mistik yang biasa dilakukan oleh mereka. Nah, pada saat itulah kita harus pelan-pelan, tetapi pasti bagaimana meyakinkan mereka untuk tidak lagi percaya kepada hal-hal yang mistik itu, kemudian hanya percaya kepada Allah. Itulah pola kita membersihkan. Pola kita membersihkan. Dan tentu ketika kita menyampaikan itu, bukan karena yang lainnya, tetapi karena kita kasihan kepada dia. Kalau dia dalam keadaan syirik, kembali kepada Allah, dia tidak akan pernah bisa merasakan surga. Karena surga diharamkan untuk orang-orang yang syirik. Setelah itu baru kita secara pelan, tapi kemudian pasti secara bertahap kita kenalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang paling pertama tentu saja yang ingin saya sampaikan, kita mulai dari yang kira-kira mereka tidak kesulitan untuk menerimanya. Katakan saja misalnya kalau di daerah-daerah pedalaman orang belum pakai jilbab, kita jangan masuk dari situ dulu. Bagaimana agar supaya orang itu mau kepada mereka. Jilbab itu mereka memakainya. So kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu bukan mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya. Karena mereka tidak punya. Karena saya pernah datang ke satu daerah pedalaman, saya tidak akan sebutkan daerahnya. Begitu saya sampai, mereka bertanya, Pak Ustadz, apakah salat kami, sembahyang kami ini diterima Tuhan apa tidak? Saya sangat paham pertanyaan itu. Dan maksud daripada pertanyaan itu. Karena mereka diajarin oleh ustadznya bahwa salat itu harus menutup aurat. Sementara di daerah yang saya kunjungi itu, ibu-ibunya salatnya hanya pakai rok pendek, bapak-bapaknya pakai celana pendek. Karena hanya itu yang dia punya. Tidak ada yang lain lagi yang dia punya. Saya tidak tanya lebih jauh kalau kemudian yang satu itu kotor ketika dicuci, dia di mana? Jangan-jangan ketika celana suaminya yang kotor, istrinya mencuci, suaminya di lockdown sampai nunggu kering lagi, atau sebaliknya. Wallahu alam. Tapi ini adalah realitas. Artinya bukan mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya. Makanya ini harus diingat oleh ibu-ibu yang di rumahnya memiliki mukena lebih dari satu, cobalah disisihkan. Dikumpulin, nanti kalau kita kirim ke orang-orang yang ada di daerah itu sangat bermanfaat karena bagi mereka pasti hitung baru. Dan saya yakin ibu-ibu di rumah tidak ada yang punya hanya satu. Pasti paling tidak ada 2 atau 3. Sisihkan satu, kemudian nanti kita kalau ada dai-dai yang dari pedalaman datang ke Jakarta, kita titip sama mereka untuk diberikan kepada ibu-ibu yang ada di daerah itu. Insyaallah, insyaallah ya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian dengan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah akan memberikan keberkahan di desa itu. Karena berarti di tempat itu sudah lahir orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketika sudah makmur seperti itu, maka kemudian orang yang ada di desa sebelah pun akan melihat. Dan kemudian mereka pun akan mulai bertanya,
pada saat itulah si dai harus sudah mulai expand ke desa berikutnya. Tetapi idealnya benahi dulu desa binaan kita, baru kemudian kita melakukan expand, perluasan. Nah, tentu bagi kita sebagai pimpinan Parmusi, sebagai orang yang memayungi kegiatan mereka secara hukum kenegaraan, maka kita pun harus sudah mempersiapkan dai ketika dia harus menyeberang ke desa yang lain, itu harus ada penambahan ilmu. Karena semakin luas garapannya, ilmunya harus ditingkatkan lagi. Karena pasti semakin luas, persoalannya semakin banyak, tantangannya semakin banyak. Karena itu, kita harus persiapkan dai itu, harus tambah lagi ilmunya, harus kita latih lagi agar dia bisa memperluas. So, kalau kemudian ada perluasan kawasan, tapi tidak ada peningkatan ilmu pengetahuan, naudzubillah, jangan-jangan kemudian dia hanya berpikir sebagai dengan cara fotokopi saja dari apa yang sudah ada. Sementara semakin luas, seperti yang saya katakan tadi, permasalahannya akan semakin melebar lagi. Sehingga dengan demikian proses pembinaan dai akan berjalan terus, dan kemudian dai yang berada di ujung tombak itu yang langsung berhadapan dengan umat, dia pun bisa melakukan expand dari sisi-sisi yang lainnya. Kita yang jauh ini, apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagi ibu-ibu yang mukenanya lebih dari satu, apalagi sampai 3 atau 4, sisihkan satu. Kumpulkan di Jalan Sagu sana. Dan kemudian nanti kita kirim ke daerah-daerah yang memerlukannya. Bagi bapak-bapak yang punya sarung lebih dari satu, sisihkan satu. Dan kemudian kita kumpulkan yang nanti kita kirimkan ke daerah-daerah itu. Jujur saya ingin mengatakan, saya menjelajahi pedalaman itu sudah hampir 30 tahun. Dan saya sangat hafal bagaimana kekurangan-kekurangan mereka. Bagaimana kekurangan-kekurangan mereka. Bahkan kadang-kadang kita datang, baju yang kita pakai pun diminta oleh mereka. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan dengan penuh keseriusan dan penuh kepasrahan kepada Allah. Sebagai petugas Allah, sebagai pegawai Allah, terus Rasulullah melaksanakan. Bahkan ketika Rasulullah dulu punya pengalaman menggembala kambing setelah mendapatkan tugas sebagai Nabi dan Rasul, tidak lagi memikirkan soal itu. Pernah dagang, tidak lagi berpikir tentang dagang. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah seorang pedagang. Tapi ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah, beberapa orang sahabat masih melihat Abu Bakar pergi ke pasar untuk dagang. Kata sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, engkau sudah sebagai khalifah kepala negara. Kok masih dagang juga? Kata Abu Bakar, saya punya kewajiban untuk membiayai anak dan istri saya. Kalau saya tidak dagang, maka kemudian saya meninggalkan kewajiban itu. Maka para sahabat yang lain mengadakan pertemuan dan sepakat untuk memberikan gaji kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar mendapatkan gaji dari negara, tidak pernah Abu Bakar dagang lagi. Beda dengan zaman sekarang. Sebelum punya jabatan, dia tidak ngerti dagang. Tapi setelah punya jabatan, dia kemudian menjadi pedagang. Yang akhirnya dia lebih menonjol dagangnya daripada mengurus amanahnya. Abu Bakar ditinggalkan semuanya. Istrinya yang soleha sangat paham bahwa Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai kepala negara hanya punya baju satu. Akhirnya istrinya menghemat gaji yang diterima itu, disisihkan sedikit demi sedikit. Setelah berjalan beberapa bulan, cukup untuk beli baju, dibelikan baju, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, dari mana kau dapat uang sehingga bisa beli baju ini?
kata istrinya, gaji kita itu saya hemat. Akhirnya saya bisa membeli baju ini. Mendengar itu kemudian Abu Bakar pun langsung bertemu dengan Menteri Keuangannya, minta agar supaya gajinya mulai bulan depan diturunkan. Sebab dengan gaji yang kemarin masih bisa beli baju. Kelihatannya aneh lah kalau kita ceritakan di zaman sekarang. Tapi itu faktanya. Nah, begitu juga dai-dai yang sekarang sedang bertugas. Maka kita tidak boleh juga dari pimpinan para musi, pimpinan LDP, seperti kita melempar batu ke tengah hutan. Setelah itu kemudian kita tidak mencari-cari dia dan tidak ingat-ingat dia lagi. Hendaknya kita pikirkan, ketika dia harus memperluas garapannya, ilmunya harus kita tingkatkan. Ketika dia harus memperluas garapannya, dia harus kita pikirkan ma'isyahnya dan yang lain-lainnya. Maka oleh karena itu, dalam program kita ada yang namanya pembenahan ekonomi. Tentu nanti kita akan mencari orang-orang siapa yang bisa mengatur dan kemudian untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Jadi kalau kita perhatikan tugas sebagai nabi dan rasul seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Jumat tadi, kemudian itu diwariskan kepada kita, maka berarti memang benar kita sebagai dai harus dibina secara baik sehingga dia menjadi dai-dai yang militan, dai-dai yang hanya mengharap keridhaan Allah dan berbuat untuk biar saya bersin karena berjauhan nggak kena corona ini. Alhamdulillah. Karena sekarang ini kan kalau ada yang batuk aja yang lain pada nyingkir sudah. Jadi itu tugas. Maka oleh karena itu, kalau kemarin saya agak berputar lagi bahwa dai itu harus menjaga keikhlasan. Bahwa dai itu harus meningkatkan ilmu pengetahuan. Bahwa dai itu harus mampu memberikan contoh dan teladan. Itu karena memang tugas ini adalah warisan kita. Karena itu saya sangat berharap kita semua kita coba ulang-ulang lagi surat Jumat 3 dan 4. Sehingga benar-benar kita sebagai dai dianggap sebagai sebuah keberkahan. Bahkan pernah ada seorang dai yang saya tempatkan di pedalaman yang paling ujung di Papua, dan dia melaksanakan tugas dengan baik. Ketika 2 tahun sudah selesai tugas dia, kemudian sebelum berakhir itu tokoh-tokoh masyarakat dari daerah itu kemudian datang menemui saya di Jakarta dan mereka mengatakan, Ustadz, tolong Ustadz kami itu jangan ditarik. Kami sangat memerlukan dia. Artinya apa? Bagi saya pada waktu itu yang mengantar dia ke tempat itu, berarti dai itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dia betul-betul berbenteng di hati umat. Makanya saya katakan dia tidak berhasil. Saya katakan seperti itu. Bahkan yang memimpin pada waktu itu delegasinya adalah ibu bupatinya. Saya katakan kalau ibu bupati mengatakan dia berhasil, saya katakan dia tidak berhasil. Lantas dia ngotot, berhasil Ustaz, kita bisa ini. Diajarin sama dia. Saya bilang, bagi saya, dai yang berhasil itu kalau dia dapat istri di tempat tugasnya. Nah, baru ibu bupati itu mengatakan, ya sudah kalau begitu nanti kita carikan. Nah, jadi ini sebuah gambaran bahwa ada pengalaman yang pernah saya jalani seperti itu, walaupun ada juga lah yang kemudian mislek, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Karena itu pelatihan dai sebagaimana yang sudah kita lakukan di Ciseeng itu masih perlu ditingkatkan
perlu ditingkatkan, terutama adalah membangun ruhul jihadnya. Kalau soal ilmu, saya yakin mereka bisa kita berikan buku-buku, mereka bisa belajar sendiri, tetapi membangun ruh jihad adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa instan akan jadi dengan sendirinya. Dia harus melalui proses pelatihan. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, marilah kita dalami kembali surat Jum'ah ayat 2, 3, dan 4, agar benar-benar kita menjadi keberkahan, menjadi rahmat bagi kehidupan di sekelilingnya, karena kita membawa misi sebagaimana Rasulullah membawa misi untuk melakukan pembinaan umat. Saya kira itu aja dulu, Yen. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Kiai Haji Syuhada Bahri. Rahimakumullah. Teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Bisa ngacung. Cuman mungkin saya ikut nimbrung juga saat ini bertanya. Kalau bahasa mewarisi itu bahasanya Rasulullah apa para ulama, Ustaz? Bahasa Rasulullah. Rasulullah. Karena Ya? Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Itu yang mengatakannya Rasulullah. Warasatul warisan. Itu kalau pewaris. konsekuensinya gimana? Kan seperti warisan, Ustaz ya. Apakah begini, Ustaz? Ya. Apakah sejauh mana mungkin ya? Ya pertanyaannya, kemuliaan yang diperoleh para nabi itu juga dimiliki oleh para dai. Sekaligus mungkin tingkat ujiannya gitu ya. Karena kan warisannya mungkin tidak hanya tugasnya saja, tapi segala fasilitas, kemuliaan mungkin ikut terwariskan juga gitu kan. Sejauh mana sih, Ustaz? Iya. Ya, tentu saja kalau nabi kan semuanya diatur oleh wahyu. Kita kan tinggal mewujudkan saja. Tetapi kalau kita perhatikan, seperti misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Ibnu Katsir, kemudian ada lagi Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, kalau kita melihat bagaimana Ibnu Hajar itu belajar, itu kalau dalam bahasa kita, dia termasuk orang yang bebel. Kalau istilah kasarnya, bismillahnya hafal, walabdolinnya lupa. Walabdolinnya ingat, bismillahnya lupa. Sampai akhirnya dia putus asa, kemudian dia pulang. Di tengah jalan dia duduk, kemudian dia melihat ada satu tetesan air kepada batu itu, dan kemudian dia perhatikan bahwa batu yang keras itu kena tetesan air itu lama-lama menjadi lubang. Dan itulah pelajaran yang dia ambil, dan kemudian dia mengatakan, mungkin saya kalau terus belajar, pada akhirnya saya akan bisa juga. Batu saja yang begitu keras, kena tetesan satu tetes, itu bisa menjadi lubang. Dia balik lagi belajar, dan kemudian Allah memberikan kemudahan kepada dia, dan kemudian menjadi ulama besar. Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu dikenal, makanya kemudian dinamakan Ibnu Hajar, anaknya batu. Itu istilahnya kan seperti itu. Nah, memang kesininya tentu saja pasti akan berkurang. Ya, berkurang. Tetapi paling tidak, kalau kita kemudian menyimak kembali surat Al-Jum'ah ayat 2, 3, dan 4 itu, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kita. Karena kita adalah pewaris, bukan pelanjut. Kalau pelanjut itu ya kita bisa melanjutkan saja. Tapi kalau pewaris, yang kita ambil itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai keikhlasannya, nilai-nilai pengamalannya, nilai-nilai akhlaknya. Nah, inilah yang kadang-kadang banyak orang yang kemudian gagal karena memang dia hanya menjadi pelanjut, tapi dia tidak menjadi pewaris. Gurunya Pak Natsir adalah Ahmad Hasan. Beliau itu kerjanya itu tukang ngebetulin jam. Seperti juga Nasiruddin Albani. Kerjanya itu hanya membetulkan jam saja. Kalau hari itu sudah dapat uang cukup untuk makan, langsung tutup.
Kalau dapatnya jam 8 pagi gitu, langsung tutup. Kemudian ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Dia belajar dan kemudian ngajar. Nah, itu yang dialaminya. Jadi nggak ada pikiran yang lain. Karena memang ingin menjadi pewaris. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di negara kita pun yang seperti itu, yang mungkin Saudara Lukman lah nantinya akan banyak berbicara yang berkaitan dengan itu. Pendiri Muhammadiyah, misalnya pendiri Al-Wasliyah, itu hampir kita bisa tahu. Yang namanya Ki Ahmad Dahlan itu membetulkan kacamata saja nggak mampu itu. Sehingga tangkainya cuma satu. Memang pada akhirnya itu akan terjadi penurunan-penurunan. Makanya Rasulullah juga sudah mengatakan bahwa nanti hilangnya ilmu itu akan diambilnya satu demi satu ulama-ulama. Yang kemudian seperti yang kemarin saya jawab ada pertanyaan itu, kemudian ada dai justru yang mengajaknya ke neraka jahanam. Jadi udah pasti kualitasnya itu. Makanya yang dijamin oleh Rasulullah hanya 3 generasi. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni summal ladina yalunakum summal ladina yalunakum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi aku dan para sahabat. Kemudian setelah itu tabi'in dan setelah itu tabi'ut tabi'in. Ini yang digaransi oleh Rasulullah kualitasnya mumpuni. Tapi setelah itu akan terjadi penurunan-penurunan. Dan sekarang sudah mendekati akhir zaman, penurunannya itu sudah sangat luar biasa. Makanya kadang-kadang kita sedih ketika seseorang ulama meninggal, Buya Hamka meninggal misalnya, kemudian kita hanya sekedar mengatakan kita kehilangan seorang ulama yang harismatik. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bisa melahirkan ulama yang harismatik itu. Itulah yang sering terjadi. Kita hanya menyesali, tapi kita tidak pernah mempersiapkan. Maka oleh karena itu kita berharap dai Parmusi ini betul-betul mengamalkan ilmunya, apa yang sudah diperolehnya, meningkatkan semangatnya, karena ke depan yang menang adalah yang paling ikhlas. Soal kemudian waktunya kapan itu kembali kepada kita. Tapi memang idealnya, makanya saya ingin mengangkat surat ayat 2, 3, dan 4 ini, agar supaya kita teringatkan kembali oleh ayat-ayat Allah, seperti itulah mestinya sebagai pewaris Nabi. Walaupun kita tidak akan pernah bisa seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin sampai seperti tabi'in saja agak sulit. Tetapi mudah-mudahan kita mampu sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam. Iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, sambil nunggu ya. Saya mungkin baru paham Ustadz kemarin menjelaskan kisah Pak Nasir ya, Pak Lukman. Mungkin sekarang mulai sedikit terjawab. Pertanyaan saya ketika diceritakan Pak Nasir itu lulus AMS di Bandung, dia ditawari beasiswa bahkan dua ya. Satu cita-cita dia bersama orang tuanya itu kan menjadi master in direction gitu. Ya, di Jakarta, sekolah hukum di Jakarta. Kedua, beasiswa di Belanda jurusan ekonomi. Ya, ketiga jadi pejabat AMS lah sekarang ya. Gajinya besar waktu itu. Tiga-tiganya tidak dia pilih, Ustaz. Dia ternyata memilih menjadi seorang dai gitu. Ini kan mengejutkan saya. Kenapa kok? Padahal itu keberanian yang luar biasa menurut saya dan sulit sekali bagi orang di zaman sekarang. Mungkin tentu di zaman itu juga. Karena justru cita-cita dia malah ditinggalkan, malah dia jadi dai. Mungkin karena ini apa atau ada yang alasan lain, Ustaz, mungkin dia. Kenapa dia nggak mau terima tiga itu dan saya termasuk orang yang betul-betul berpikir seperti sekjen itu.
kenapa kok sebodoh itu gitu. Peluang yang pada saat itu untuk kelasnya Pak Nasir orang tuanya itu tidak mungkin itu bisa mendapatkan itu, tapi kemudian kok ditinggal gitu. Tetapi walaupun saya berdampingan dengan Pak Nasir, saya nggak mau tanya. Tapi saya ingin mencoba mencari apa rahasia di balik itu. Itulah barulah terjawab ketika saya membaca di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka pasti Allah lah yang akan menjadi guru kalian. Sepertinya Pak Nasir pada waktu itu ingin menjadikan Allah sebagai guru. Itulah sebabnya kemudian beliau bisa berbicara tentang hukum lancar, berbicara tentang ekonomi lancar, berbicara tentang politik lancar, berbicara tentang diplomatik, berbicara tentang administrasi. Bahkan Soekarno tidak mau memecahkan pidato yang bukan dibikin oleh Pak Nasir. Padahal tidak, latar belakangnya kan tidak ada sama sekali. Nah, sepertinya Pak Nasir itu. Dan itulah yang kemudian yang saya tahu diwujudkan bahwa Pak Nasir selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui tahajud demi tahajud dan pengabdian demi pengabdian. Dan kita bisa tahu, saya dengan Allah yarham Ustadz Muzain itu selalu kalau masuk ke ruang kerjanya Pak Nasir di rumahnya di Jalan Jawa itu, kita selalu mencatat. Muzain yang paling rajin itu mencatat halaman kitab-kitab tafsir yang selalu berubah setiap hari. Dan dia tetap terbuka, tidak ditutup tafsir itu, tapi halamannya selalu berubah. Jadi kebiasaan beliau ternyata selesai tahajud, kemudian belajar, baca, sampai subuh. Dan setelah subuh, baru membuat catatan-catatan yang nanti sampai di kantor itu, catatan itu ditaruh di meja kita masing-masing, apa yang harus dikerjakan, apa yang diminta pada pagi itu kepada kita. Jadi saya menemukannya di situ. Saya sengaja saya tidak mau bertanya kepada Pak Nasir. Apa ada yang nanya lain mungkin Ustaz? Mungkin orang lain yang nanya gitu Ustaz, nggak ngintip-ngintip Ustaz. Ada teman Ustaz yang tahu tanya juga saya. Gitu ya. Iya, saya nggak tahu juga apakah sampai berpikir ke situ gitu. Tetapi saya memang berpikir begitu jadi. Saya berpikir begitu. Gitu. Karena saya merasakan ketika saya mau sekolah itu kan saya sampai pernah mengalami itu. Untuk bisa ujian saja saya bawa surat miskin dari RW. Begitu susahnya gitu. Masa ada peluang kayak begitu kok ditinggal gitu. Iya, betul. Tetapi ya kemudian saya menemukannya di situ dan kemudian saya melihat juga perilaku beliau juga seperti itu. Itu saja barangkali. Iya, alhamdulillah. Walaupun belum terjawab penuh, tetapi saya bisa memahami, Ustaz. Betapa itu pilihan Allah mungkin ya. Iya, bisa untuk menjadi dai. Dia pilih menjadi dai kan luar biasa. Itu berarti memang dai ini penuh dengan kemuliaan. Jadi kemuliaan yang dia cari kan gitu. Mana teman-teman ada yang mau tanya lagi nih? Udah mau jam 3 juga. Pak Hadi Zakaria, wah Asdar ini. Iya, cerita Pak Lukman. Ada banyak catatan sejarah beliau. Termasuk mungkin Ustadz yang saya belum terlacak soal waktu itu belum menikah Ustadz ya. Menikahnya setelah di AMS itu belum menikah kan ya? Belum. Kan menikahnya kan sama-sama mengajar di Pendis. Ya. Nah, ketemu sama Umi. Ya. Nah, di situ baru. Iya, saya tanya itu, minta satu waktu untuk menjelaskan bagaimana peran Uminya dalam bersinergi dengan beliau untuk sampai akhir hayat itu ya, kan ya. Ya. Mungkin perannya penting sekali itu kan. Kita lihat luar biasa, luar biasa. Iya, itu yang belum banyak cerita ya istrinya.
Saya bilang, tanya sama Ustaz Zuhada tuh. Ustaz Zuhada nanti suruh ngabisin dulu ilmunya Pak Lukman. Iya. Lukman aja lah dulu. Iya, bicara hari ini insya Allah nanti dilanjut Ustaz masih ini. Ya baiklah teman-teman sekalian. Kalau memang tidak lagi insya Allah ya kita minggu depan kita lanjut. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memperdalam fikih dakwah ini. Dan teman sekalian banyak hal ya yang kita tidak bisa kita ketahui dari buku-buku literatur ini karena Kiai Syuhada Bahri tidak hanya dari literatur tapi pengalaman beliau dari pedesaan, pengalaman beliau bersama dengan Pak Nasir dan lain-lain ya, dan ulama-ulama besar. Ini yang kita bermakna. Saya kadang baru paham apa yang beliau sampaikan setelah mendengarkan kembali di YouTube ya, 2 kali 3 kali baru saya bisa paham. Oh ini rupanya lebih sering kita mendengarkan, mengulangi. Bahkan akan banyak hal justru yang bertambah seolah ada saja yang baru itu Ustaz, ada aja gitu yang terlepas karena memang daya jangkau kita ya dalam ceramah siang-siang begini mungkin terbatas. Teman sekalian, mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.